pagi Ibu Lingga. Jelas. Ya. Pagi, malam. Gimana, sehat Bu hari ini? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, alamin. Segar soalnya Bu ya. Udaranya juga tadi pas masuk juga segar sekali ya. Enak sekali. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan kita bertemu di sini dan alhamdulillah penerimaan dari pihak sekolah menerima saya sangat baik sekali tadi, mulai dari masuk sampai diantarkan ke sini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang Ibu ikuti? 1 bulan terakhir berarti sejak pertama mengikuti CGP Pak ya. Iya. Ya banyak perubahan, banyak yang proses yang sudah saya jalani gitu ya, dari pengenalan kembali gitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah itu saya banyak berefleksi Pak ya, apakah selama ini pembelajaran saya sebenarnya sudah mengacu ke filosofi itu gitu ya, dan apa yang saya dapatkan, saya kadang ya berkolaborasi dengan guru-guru lain gitu ya, tentang ya apa yang saya dapat. Iya. Kemudian apa yang telah dilakukan sebagai capaian yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini Bu? Nah itu capaiannya ya dari hasil refleksi itu saya jadi sharing gitu ya ke guru-guru tentang ternyata pembelajaran yang kita jalani ini harus kembali ke kaidah awal gitu ya, ke filosofi Ki Hajar gitu. Terus memang kurikulum Merdeka itu bukan sesuatu hal yang baru, ternyata itu dari dulu sudah dicetuskan gitu ya, hanya namanya aja yang berbeda. Terus ya jadi saya berusaha untuk menyemangati lah guru-guru gitu ya, ternyata pembelajaran itu ya harus kembali ke berpusat kepada murid gitu ya gitu. Dan ya saya dan guru-guru juga berusaha menjadi contoh-contoh yang baik gitu ya, bagaimana saling mengasah gitu satu dengan yang lain, terus menjadi teladan. Nah kemudian ya pertanyaan yang ketiga Bu, apa dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu dari pihak yayasan atau juga dukungan dari guru-guru yang Ibu bina seperti itu? Kalau dari ekosistem sekolah itu baik dari yayasan maupun dari lingkungan sekitar sih sangat mendukung Pak ya tentang kegiatan guru penggerak ini, karena dia memang dirasa sangat baik gitu ya. Dan ya kalau dari yayasan masih menerima kegiatan yang walaupun bentrok-bentrok dengan rapat gitu masih dipersilahkan untuk double gitu ya. Sedangkan kalau kegiatan sekolah masih bisa diaturkan atau ya saling mendukung lah, melihat mana prioritas. Kalau rapat dengan yayasan itu di sekolah di sini atau di sekolah BPK yang lain Bu? Kalau rapat itu di sekretariat Pak di Banda. Oh iya, Jalan Banda. Kadang pusatnya ya? Kadang online juga, tergantung rapatnya apakah rapat yayasan ini ada 2 jenis sih Pak ya. Jadi ada yang yayasan maksudnya rapat internal di Bandung. Kalau internal di Bandung biasanya kita di sekretariat, kadang tapi kita rapat dengan yayasan pusat Jakarta. Jadi se-Indonesia gitu ya, berarti harus online. Oh iya. Berarti kan yayasan itu berarti ada pusat, ada untuk provinsi juga ya? Provinsi berarti ada provinsinya juga ada perkotanya gitu kan? Perkota sama langsung se-Indonesia sih Pak, cuma aja sih. Jadi Kota Bandung, Cimahi, di Cianjur juga kalau tidak salah ada BPK. Betul. Cianjur, Tasikmalaya, Lampung, Jakarta. Jadi kalau pulang ke Cianjur suka lewat SMP BPK. Iya, suka lewat ke situ. Baik, terima kasih Bu, luar biasa ya dukungannya, baik itu dari pihak yayasan, apalagi ya Ibu kepala sekolah, otomatis guru-gurunya sangat mendukung ya. Biar guru-gurunya mau masa Ibu kepala sekolahnya ikut, saya enggak. Ya, semoga menjadi teladan Pak ya dengan seperti ini, jadi
mereka juga termotivasi ya Bu ya. Semakin banyak insya Allah ya Bu ya yang angkatan ke-10. Tindak lanjut hasil lokakarya orientasi ya Bu ya. Tentu Ibu juga menyampaikan harapan-harapan ya Bu ya. Harapan-harapan apa saja yang sudah Ibu harapkan dan juga Ibu inginkan di setelah orientasi. Dari orientasi dan ya selama 1 bulan gitu lah Pak ya dengan fasilitator. Ya harapan saya sih sebenarnya pada saat udah terungkap pada saat orientasi gitu Pak ya, bagaimana semoga pembagian waktu itu dapat berjalan dengan baik gitu ya. Karena ini bukan cuma terbagi 2 tapi terbagi-bagi. Bagi-bagi betul ya. Terbagi-bagi. Iya. Karena dari ya penugasan, grup penggerak gitu ya, pelatihan ini, terus kegiatan sekolah, kegiatan sekolah pun masih ada yang kegiatan dinasnya, gitu ya, betul Ibu, betul. Kegiatan yayasan, keluarga, gitu ya. Jadi banyak hal yang terbagi-bagi ya, semoga tidak ada yang tertinggal Ibu ya. Dua-duanya dapat diikuti dengan baik walaupun ada prioritas gitu ya. Iya. Nah, waktu Ibu menggambar ya, waktu disampaikan oleh Bu Angga fasilitator, Ibu itu waktu itu menggambar apa Bu? Dan kalau boleh dijelaskan alasannya menggambar apa Ibu? Menggambar yang jati diri Pak. Iya, dirinya itu kalau nggak salah. Bukan. Rumah. Oh iya, rumah. Ya. Saya menggambar rumah gitu ya. Menggambar rumah ini karena saya ingin menjadi seorang ya pendidik gitu Pak ya, yang nyaman bagi anak-anak gitu. Iya. Dimana mereka dapat istilahnya bukan hanya ilmu yang didapat, tapi bagaimana mereka mengungkapkan permasalahan hidup mereka gitu ya. Terus bagaimana bisa saling sharing satu dengan yang lain, berbagi pengalaman, sehingga yang mereka dapat sebenarnya bukan hanya ilmu pengetahuan materi, tapi juga pengalaman hidup gitu ya, sehingga yang karakter yang mereka bangun juga sebenarnya adalah dari pengalaman yang saya punya. Iya. Jadi inginnya saya menjadi tempat yang nyaman, yang mengayomi mereka gitu ya. Jadi filosofi rumah memang tempat bernaung ya Bu ya. Iya. Semua guru atau pendidik kalau di rumah kan antara ibu, ayah, putra putri juga berkumpul semua ya Bu ya. Jadi tempat yang nyaman. Percaya gitu ya. Tempat yang nyaman gitu. Nah, kemudian juga selain harapan-harapan yang diinginkan, pasti ibu ada kekhawatiran ya Bu ya. Kira-kira kekhawatiran apa Bu pada saat terbayang oleh Ibu ketika akan mengikuti CGP ini, atau misalnya pada sebulan yang akan depan seperti itu? Kekhawatirannya sebenarnya dengan kondisi kesehatan Pak ya, karena kesehatan itu ya walaupun kita bisa jaga tapi kan bukan kita yang bisa kendalikan gitu Pak ya. Jadi kekhawatirannya apakah dengan kondisi kehamilan ini saya bisa ikut fit terus CGP ini sampai akhir gitu ya, dengan mungkin mengerjakan tugas-tugas di sela-sela istirahat gitu. Jadi ya kekhawatiran seperti itu sih Pak ya. Iya. Tapi semoga itu cuma menjadi kekhawatiran saja. Dan tidak akan terjadi ya Bu ya. Ya. Tidak akan terjadi ya, karena memang ini kan akan berlanjut ya sesuai dengan harapan baik ya Bu ya, seperti itu. Harapan-harapan baik. Tapi memang kalau kita lihat tugas-tugas di kelompok kita ya Bu ya, di kelas 150A yang berlima ini saya pantau semuanya tidak ada yang artinya diingatkan oleh Ibu Angga ya, semuanya udah selesai berarti kan seperti itu. Kemudian pada saat video konferensi juga kan kita semua aktif, kemudian selalu on cam, seperti tidak ada kendala. Ya, semoga terus ya, berlanjut ya, betul, bisa perjalanan masih panjang. Ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang
dilakukan oleh ibu di ruang kelas agar kelas ada selaras ya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Perubahan yang paling signifikan adalah centernya sekarang Pak ya. Mungkin kalau dulu lebih ke teacher center, sekarang lebih ke student center. Banyak hal-hal yang lebih banyak diskusi, bukan lagi ceramah gitu ya, menanyakan pendapat anak. Terus mereka juga melaksanakan penugasan-penugasan secara sesuai dengan skill mereka gitu ya. Dengan walaupun kita memberikan batasan-batasan, tapi mereka dapat mengekspor kemampuan mereka sendiri. Kadang-kadang kita juga sebagai guru suka belajar juga dari mereka. Ya, ada pendapat-pendapat baik ya. Dan 1 dibanding 100 istilahnya gitu ya. Ya. Ada pembelajaran-pembelajaran, ada pendapat-pendapat yang memang perlu diserap juga oleh guru ketika mereka menyampaikan ide atau gagasan-gagasan yang baik seperti itu. Apalagi mereka bisa mewujudkannya kan, seperti itu. Betul. Kadang bahkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kritis yang kita tidak awalnya nggak kita pikirkan gitu Pak ya. Yang akhirnya jadi diskusi gitu ya. Jadi pembelajaran yang asik lah antara siswa dengan guru gitu ya. Iya. Jadi otomatis juga ada kedekatan gitu ya. Tidak ada jarak, oh saya guru, ini kan peserta didik. Tapi kalau banyak dialog, diskusi kan jadi kedekatan antara pihak peserta didik juga dengan kita sebagai guru menjadi semakin dekat. Iya. Dan zaman sekarang bukan guru itu selalu benar ya Pak. Iya betul. Nggak ada jarak. Kalau dulu kan ada jaraknya Bu ya. Ada jarak. Apa yang dikatakan guru benar gitu. Kalau sekarang tidak gitu ya. Jadi ya bisa seperti itu juga ternyata pemikiran. Iya. Ya bisa akrab ya Bu ya. Jadi mereka kadang menyampaikan curhatan juga kepada kita ya, seperti itu. Ya. Apa saja pembelajaran ibu yang dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong ibu melakukan perubahan tersebut? Filosofi yang paling mengena adalah tentang seorang anak itu memiliki kodratnya itu Pak ya. Jadi awalnya dulu berpikir ya semua anak itu pasti bisa. Ya. Saat kita mengajarkan satu materi semua harus bisa, gitu. Tanpa memandang sebenarnya ya mereka punya yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Padahal mereka tuh mungkin ya bisa, tapi dengan jalur yang berbeda-beda, gitu ya. Nah itu yang dulu saya tidak pikirkan. Ternyata setelah melalui pembelajaran ini modul 1.1 ini ya saya diingatkan kembali bahwa setiap anak ya harus diperlakukan berbeda karena mereka asalnya berbeda gitu ya. Latar belakang yang berbeda itu ya. Provinsinya berbeda, pembiasaannya juga berbeda gitu kan, sekolahnya yang berbeda-beda, otomatis ketika datang sini juga membawa karakter kodrat alamnya masing-masing seperti itu. Kadang kondisi rumah juga berpengaruh Pak. Iya. Ya, jadi ada anak yang bisa ditegaskan, ada anak yang harus lemah lembut gitu Pak ya. Pada saat kita salah menentukan ya yang lemah lembut itu kadang nggak efek gitu ya. Dan kita keraskan justru makin berontak gitu ya. Jadi kita harus melihat memang latar belakang ya, itu yang terpenting. Sehingga kan kita saat di kurikulum Merdeka ini ada asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu ya Bu ya. Sehingga juga asesmen diagnostik itu kan bukan hanya aspek pembelajaran saja, tetapi juga aspek psikologis yang perlu kita lihat. Apalagi dari SMP yang berbeda-beda gitu ya, gurunya ada beda lagi. Gitu ya. Perlu penyesuaian lagi ya Bu ya. Yang C, Bu, bagaimana respon peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan melihat respon tersebut? Ya responnya ya baik dari siswa maupun dari sayanya sendiri sih kita merasa lebih nyaman Pak ya, dengan kita mengenal satu dengan yang lainnya, dengan kita ya berbicara sesuai dengan maksudnya kemampuan mereka, latar belakang mereka, jadi mereka serasa diperhatikan gitu ya, terus merasa ya ini sesuai dengan hidup saya gitu ya. Jadi mereka dan saya juga jadi sama-sama nyaman gitu ya.
Jadi nanti kedepannya pasti saat mereka mengalami kesulitan, mereka pasti lebih nyaman juga untuk menyampaikan, gitu ya. Jadi kalau dulu kalau kita paksakan dan mereka akhirnya takut, jadi ya rasanya takut, bukan nyaman ya. Jadi nggak bisa pun takut untuk bersuara, gitu ya. Mau punya pendapat yang berbeda juga dipendam saja, gitu. Tapi dengan kebebasan, ya itu tadi memanusiakan manusia, terus memerdekakan mereka, akhirnya mereka juga merasa oh saya dihargai, gitu ya. Jadi mereka lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Yang Bu ya, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi dui mingguan atau aksi nyata modul 1-1? Ya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan baik dari pelatihan PGP ini dan juga pengalaman di sekolah dulu dan sekarang perubahannya, saya usahakan selalu tercantum di jurnal, gitu ya, supaya saya juga diingatkan terus menerus, gitu ya. Karena pada saat pembelajaran kita ingat sudah lewat, kita lupa lagi. Jadi memang itu perlunya jurnal ya. Yang nomor 6 Bu, yang nomor 6 pembuatan kerangka portofolio ini ya. Media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Ya, portofolio digital memang menarik sebenarnya, seperti yang telah disarankan gitu Pak ya, pakai Google Sheets itu, karena itu adalah tempat dan juga bentuk yang menarik gitu ya, seperti website pribadi gitu ya, dimana detail-detail dan penataannya sudah rapi gitu ya, dan itu bisa istilahnya private dan bisa nanti akhirnya dipublish. Betul, dipublish ya. Ya, jadi memang itu kan terkesan bagi siapapun akhirnya ketika mengetahui Google Sheets itu kan sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi karya-karya kita atau hasil-hasil pendidikan kita bisa didokumentasikan di situ. Suatu ketika kita lihat lagi, perlu ditambah lagi, kan seperti itu ya. Betul, kita ditambah-tambahkan ya. Ini pengalaman menarik ya di CGP pada saat ada Google Sheets ya Bu ya. Ya. Kemudian yang nomor 7 ya Bu ya. Peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi apa yang sudah baik, yang sudah Ibu miliki? Kemudian jelaskan alasannya. Kompetensi yang saya rasa saya sudah cukup baik itu, saya rasa di pengendalian emosi gitu Pak ya. Pengendalian emosi saya, mengatasi permasalahan, dan juga bagaimana memanage spiritual, moral gitu ya. Saya rasa saya sudah cukup baik. Saya bukan tipe yang ada masalah langsung panik gitu ya, dan langsung bereaksi, itu tidak gitu ya. Terus emosi juga dapat saya kendalikan dengan baik gitu. Iya. Itu ikut pelatihan atau bagaimana Bu? Atau sering berdiskusi dengan siapa gitu sehingga pengendalian emosi itu semakin membaik? Mungkin pengalaman Pak ya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Iya. Pengalaman. Mungkin dulu saya ya namanya masa darah muda gitu Pak ya, kalau ada apa langsung emosi, dan ya dari pengalaman itu mungkin melihat sesuatu yang tidak baik dampaknya gitu ya. Selalu ada istilahnya penyesalan, coba kalau saya tidak langsung bersuara, beda mungkin hasilnya gitu. Mungkin dari situ makin kesini ya saya lebih berusaha menahan, istilahnya menahan. Kita lihat dulu, istilah kata orang, sebelum menjawab orang yang emosi, hitung dulu 1 sampai 10 katanya gitu ya. Dalam hati berikan waktu jeda, nah mungkin akan berbeda hasilnya. Jadi harus tenang gitu ya Bu ya. Jadi jangan menunggu reaksi. Iya, tenang dulu. Kemudian kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan saat ini? Kompetensi yang saya rasa yang saya perlu tingkatkan itu adalah
tentang bagaimana mengembangkan relasi, Iya. supaya mengembangkan relasi yang lebih besar, karena seorang pemimpin itu dituntut untuk memiliki relasi yang besar gitu ya, Iya. supaya mendukung setiap kegiatan dan juga ya banyak hal lah yang Iya. diuntungkan gitu ya. Dan saya rasa saya kurang di situ. Saya lebih banyak ya kalau tidak penting kadang tidak menyapa gitu ya. Dan itu harus diganti gitu ya, Pak. Ganti. Oh iya betul Bu. Jadi kaitannya dengan nomor yang pertama ya Bu ya, kaitan dengan emosi ya. Emosi. Jadi kalau sekarang perlu ditingkatkan kaitan dengan relasi ya, sekarang mesti menyapa duluan gitu ya. Ya, memberanikan diri untuk yang menyapa, dari mana Bu, gitu kan ya, namanya siapa, gitu. Ya seperti itulah Pak. Karena kan ada komunitas kepala sekolah nih Bu ya, K3S. Ya, K3S ya, SMA, SMK gitu kan. SMA, SMA, SMK, SMK, K3S. Ibu suka hadir di K3S itu? Saya beberapa kali hadir sih Pak, ya itu sebelum-sebelumnya mungkin saya hadir ya sekedar maksudnya sesuai dengan Kebutuhan hadir. Dan ya tujuan mereka menghadirkan itu apa ya saya jalani gitu ya. Tapi untuk istilahnya mendekatkan diri dengan yang kepala sekolah lainnya itu belum saya terapkan. Iya. Baik, yang Ibu refleksi, apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ya, ide saya sih ya tadi pentingnya refleksi diri itu Pak ya. Dan refleksi diri itu tidak akan banyak berdampak kalau kita nggak sharingkan dengan teman-teman. Yeah. Jadi saya berpikiran mungkin kedepannya ini saya ingin mengadakan program untuk refleksi diri dan juga untuk saling sharing gitu ya, bagaimana pengalaman mengajar, bagaimana mengatasi permasalahan siswa-siswi gitu ya, ataupun sharing-sharing yang lain yang berguna untuk guru-guru yang lainnya. Yeah. Baik Bu, kemudian yang terakhir, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari saya sebagai pengajar praktik di pendampingan yang kedua? Ini ada saran atau pendapat Ibu? Kalau menurut saya pendampingan Pak Ben yang pertama ini sudah cukup baik gitu ya. Terima kasih Bu. Sudah baik, sudah memberikan arahan, bahkan kekurangan-kekurangan, masukan-masukan gitu ya, sangat membantu saya. Ya kedepannya ya mohon bantuan lagi karena makin ke depan pasti berat Pak ya. Mohon terus bantuannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang terseret-seret gitu ya, mohon diingatkan lagi. Semoga pendampingan berikutnya juga kita bisa berbicara di tempat yang lain gitu ya. Nyaman, tempat yang lain. Lebih mengenal lingkungan sekolah saya gitu ya. Iya Ibu Lingga, terima kasih sudah kita sama-sama melaksanakan pendampingan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Ibu senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, juga diberikan keamanan. Terima kasih Bu, selamat pagi, salam sehat, adil, makmur, dan sentosa. Terima kasih Pak Wen untuk kehadirannya. Semoga semangat terus. Semangat bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih Bu Lingga.